Konferensi Meja Bundar KMB dilaksanakan di Gedung Parlemen di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus tahun 1949 sampai 2 November tahun 1949. Tujuan dari Konferensi Meja Bundar adalah untuk menyelesaikan sengketa antara Indonesia-Belanda, sekaligus memperoleh pengakuan kedaulatan Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Latar belakang KMB, Kerajaan Belanda mengakui kedaulatan Indonesia sepenuhnya tanpa syarat dan tidak dapat dicabut kembali kepada RI selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember tahun 1949 merupakan salah satu keputusan pokok KMB. Tokoh-tokoh KMB dalam Konferensi Meja Bundar, delegasi dari Indonesia diwakili oleh Muhammad Hatta, Muhammad Rum, dan Prof. Dr. Supomo. Sedangkan untuk perwakilan dari BVOBJNCOMS for Federal Overleg yang merupakan kumpulan negara federal hasil bentukan Belanda di Indonesia, ialah Sultan Hamid II. Jalannya KMB, Konferensi Meja Bundar KMB, dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November tahun 1949 di Den Haag, Belanda. KMB digelar setelah Belanda dan Indonesia melewati beberapa jalur diplomasi sebelumnya. Beberapa jalur diplomasi yang dilakukan oleh Belanda dan Indonesia diantaranya Perundingan Linggarjati, Perjanjian Renville, juga Perjanjian Roem-Royen, dalam rangka mempercepat penyerahan kedaulatan pemerintah Indonesia yang kala itu diasingkan di Bangka bersedia mengikuti KMB. Pada tanggal 2 November tahun 1949 persetujuan KMB berhasil ditandatangani. Hasil KMB ke-1, RI Republik Indonesia Serikat dan Belanda tergabung dalam Uni Indonesia-Belanda. 2. Masalah Irian Barat akan dibahas dan diselesaikan setahun setengah setelah pengakuan kedaulatan. 3. Tentara Belanda secepat mungkin ditarik mundur dan deal tentara Kerajaan Hindia Belanda dibubarkan. Dampak positif Perjanjian KMB bagi Indonesia. Diakuinya kedaulatan Indonesia oleh Belanda, berhentinya peperangan dan konflik senjata antara Belanda dan Indonesia. Dampak negatif. Salah satu dampak negatif dari hasil KMB adalah wilayah Irian Barat masih belum menjadi wilayah dari RIS. Meskipun Belanda bersedia mengakui kedaulatan Indonesia, mereka menolak untuk ikut menyerahkan Irian Barat. Sekarang Papua Barat sebagai bagian dari Indonesia. Latar belakang pengkhianatan Belanda terhadap KMB. Sebelum KMB, Indonesia dan Belanda sudah beberapa kali mengupayakan kemerdekaan lewat diplomasi. Ada Perjanjian Linggarjati pada tahun 1946, Perjanjian Renville pada tahun 1948, dan Perjanjian Roem-Royen pada tahun 1949. Diadakannya Konferensi Meja Bundar juga menjadi salah satu kesepakatan dalam Perjanjian Roem-Royen. Tujuan dari diselenggarakannya Konferensi Meja Bundar adalah mengakhiri perselisihan Indonesia dengan Belanda. Dampak KMB. KNEP akhirnya menyetujui hasil KMB pada 15 Desember tahun 1949 dan Soekarno ditunjuk sebagai calon tunggal untuk Presiden Republik Indonesia Serikat. Soekarno dilantik pada 17 Desember tahun 1949. RI terdiri dari 16 negara bagian dan menjadi negara persekutuan dengan Kerajaan Belanda. Kabinet RI berada di bawah pimpinan DS. Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri yang dilantik pada 20 Desember tahun 1949. Beberapa dampak perjanjian KMB bagi Indonesia adalah sebagai berikut. 4 tahun lamanya rakyat kita timbal balik hidup dalam persengketaan dengan merasa dendam dalam hati.
Seluruh tentara Belanda akhirnya ditarik dari wilayah Republik Indonesia Serikat. Perang antara Indonesia dan Belanda berakhir dengan perginya para tentara Belanda sebagai dampak perjanjian KMB yang positif. Dampak perjanjian KMB membuat Belanda akhirnya mengakui Indonesia sebagai negara yang merdeka. Hutang pemerintah Belanda sejak tahun 1942 sebesar 3 miliar gulden menjadi tanggungan pemerintah RI sepenuhnya, dan ini adalah dampak perjanjian KMB yang negatif. Jalannya pengkhianatan Belanda kepada KMB. Dari tertundanya penyelesaian masalah sejarah pengembalian Irian Barat, selama setahun kemudian, Republik Indonesia terbagi menjadi negara Indonesia Timur, negara Jawa Timur, negara Pasundan dan Jakarta, negara Sumatera Timur, negara Sumatera Selatan, Jawa Tengah, dan negara serikat lainnya. Indonesia tidak sepenuhnya bebas berdaulat karena menjadi negara serikat yang berada di bawah persemakmuran Belanda. Sekian video dari saya, terima kasih.